Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Jadi di sini kami akan menjelaskan hasil yang kami dapat dari penelitian yang telah kami lakukan. Tapi sebelum kami memulai presentasi kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Nama saya Akram Aulia dari absen nomor 3. Ini Andika Putra. Nama saya Naila Alexandria Akmarinda. Dan nama saya Brigita Arneta Maharani. Dan ada satu lagi anggota, tapi sayangnya dia nggak hadir, yaitu Anissa Ashifa. Jadi judul dari penelitian kami itu adalah analisis dampak psikologis perilaku body shaming terhadap siswa kelas 11 di SMA Negeri 39 Jakarta. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai yang menjadi latar belakang dalam penelitian kami kali ini. Seperti yang kita tahu, manusia ini adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam aktivitasnya. Aktivitas yang dilakukan manusia ini terkadang dapat menyinggung perasaan sesamanya secara sengaja ataupun tidak sengaja. Salah satu aktivitas yang dapat menyinggung itu adalah body shaming. Body shaming ini mencakup berbagai perilaku, mulai dari komentar merendahkan terkait berat badan atau penampilan fisik, hingga norma kecantikan yang tidak realistis. Body shaming ini memiliki keterkaitan yang erat dengan gangguan kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan makan. Korban body shaming mungkin mengalami rendahnya harga diri, perasaan malu, dan kecemasan terkait penampilan fisik mereka. Setiap orang memiliki perbedaan yang membedakan satu orang dengan yang lainnya. Penyakit seperti penyakit atau kecelakaan. Di SMA N 39 ini tindakan body shaming kerap terjadi, dan mungkin kita sendiri menganggap bahwa hal ini hanya candaan, namun kita tidak tahu apa yang sebenarnya dirasakan oleh korban. Dalam penelitian ini kami meneliti apa saja dampak psikologis yang didapat korban uh, yang disebabkan oleh tindakan body shaming ini. Kemudian rumusan masalah kami adalah yang satu, apa dampak psikologis perilaku body shaming terhadap siswa kelas 11 di SMA Negeri 39 Jakarta. Kemudian yang kedua adalah apa strategi yang digunakan para korban untuk mengatasi perilaku body shaming ini. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang terjadi pada korban ketika terkena tindakan body shaming ini. Untuk desain penelitian ini, kami itu menggunakan mix method, di mana kami akan menggunakan kuesioner lalu dengan wawancara. Dan yang pertama tuh peneliti akan membagikan link kuesioner kepada seluruh siswi kelas 11 secara merata. Dan setelah kita mendapat hasilnya, kita akan melakukan wawancara berdasarkan hasil kuesioner yang sudah diisi. Seperti itu. Nah, dari uh, nah dari narasumber yang kami pilih dari hasil kuesioner itu, kami memilih 10 narasumber secara random dari hasil kuesioner tersebut. Oh ya, untuk tempat penelitiannya ada di SMA Negeri 39 Jakarta dengan waktu 27 Oktober 2023 sampai dengan 21 November 2023. Nah, di sini adalah grafik hasil penelitiannya, di mana ketika kami setelah men-share link kuesioner, yang menjawab itu hanya 37 siswa yang ada di kelas 11 ini, dan yang merasakan terkena tindakan body shaming ini sebanyak 54,1%, dan yang tidak itu 45,9%. Lalu, body shaming yang paling banyak dialami oleh semua orang itu, pertama ada berat badan, kemudian diikuti tinggi badan, dan juga warna kulit. Selanjutnya ada pada hasil penelitian. Hasil penelitian ini kami mengambil dari jawaban pada rumusan masalah. Nah, yang pertama, apa dampak psikologis perilaku body shaming terhadap siswa kelas 11 di SMA N 39 Jakarta? Setelah mewawancarai beberapa narasumber, kami mendapatkan jawaban yang beragam dan terdapat jawaban yang sama dari beberapa narasumber. Hasil penelitian yang pertama, dari pertanyaan yang tadi tuh, mereka ada yang merasa terganggu dengan adanya tindakan body shaming. Seperti kutipannya,
Terkadang saya merasa terganggu, namun perasaan terganggu itu tidak bertahan lama, hanya sekilas. Lalu, ya saya terganggu karena saat itu sedang ramai di kelas dan sedang berlangsung pembelajaran. Lalu terkadang saya suka merasa terganggu kalau sudah berlebihan, namun lebih sering biasa saja. Nah, seperti yang dikatakan oleh narasumber kami, para narasumber merasa bahwa tindakan body shaming yang mereka alami ini eh, dapat menyebabkan rasa ketidakpercayaan dirinya, apalagi jika dilakukan saat pembelajaran sedang berlangsung, dan itu pasti akan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap korban. Lalu yang kedua ada yang merasa tidak percaya diri. Seperti kutipannya, pernah bahkan merasa insecure dengan keadaan tubuh melihat orang lain lebih sempurna dari kita. Lalu jelas saya merasa nggak pede di mana-mana, seperti tidak merasa pede sama teman. Lalu pasti namanya manusia kadang suka insecure, ya cuma ya wes lah nggak apa-apa. Nah, para narasumber juga mengatakan bahwa mereka tidak percaya diri dengan adanya tindakan body shaming yang dilakukan kepada mereka. Tindakan body shaming dapat menyakiti perasaan korban dan korban merasa tidak percaya diri dengan penampilannya. Penampilan orang lain yang lebih proporsional juga menyebabkan rasa tidak percaya diri pada korban body shaming. Tindakan body shaming juga berdampak pada berkurangnya interaksi sosial korban dengan lingkungan sekitarnya. Lalu yang ketiga ada yang merasa tidak terganggu karena tindakan body shaming. Seperti kutipannya, dia tidak terganggu karena jarang. Lalu tidak terganggu. Lalu kutipan yang terakhir, kalau masalah terganggu atau tidak sih jujur enggak ya. Karena saya nggak terlalu mikirin juga, biarin mereka mau ngomong apa juga saya nggak terlalu kepikiran banget sih. Nah, ada juga narasumber yang mengaku bahwa mereka tidak terganggu dengan adanya tindakan body shaming yang dilontarkan kepada mereka. Narasumber merasa tidak terganggu karena intensitas korban mendapatkan perilaku body shaming di SMA ini lebih rendah daripada saat SD dan SMP. Lalu korban mengatasi perilaku body shaming ini dengan menahan diri dan bersikap tidak peduli dengan tindakan body shaming. Lalu dari rumusan masalah yang kedua, apa strategi yang digunakan para korban untuk mengatasi perilaku body shaming ini? Setelah melakukan wawancara dengan para narasumber lalu menganalisisnya, kami menemukan beberapa strategi yang mereka gunakan. Lalu ada strategi yang memang ada di subjek lainnya. Yang pertama ialah merubah apa yang bisa mereka ubah. Menurut OM, saya cenderung mengamati dan merubah penampilan yang memang perlu diubah. Namun perubahan itu tidak sampai membuat diri saya tidak nyaman. Selain itu, menurut saya body shaming terjadi juga dipengaruhi oleh percaya atau tidaknya kita pada diri sendiri. Jika kita percaya diri, maka hal itu akan tercermin dan orang lain akan melihat kita sebagai pribadi yang percaya diri. Lalu menurut Kak, saya menerapkan prinsip apa yang bisa saya rubah. Ya saya rubah. Jadi yang pertama kita harus ngaca dulu sama diri sendiri. Apalagi kalau masalah berat badan. Kita tanya ke diri sendiri dulu kita mau berubah apa enggak. Kalau masalah warna kulit itu kan sebenarnya dari gen ya. Jadi kita tuh terima aja, bersyukur. Lalu dari kutipan tersebut mereka memiliki strategi yang serupa di mana mereka merubah apa yang bisa mereka rubah. Lalu yang kedua itu tidak perlu dibawa ke hati. Menurut R, jika ditanyakan mengenai bagaimana menghadapi body shaming, yaitu dengan tidak terlalu memasuki perkataan body shaming ke dalam hati kita. Dan apabila body shaming yang terjadi kepada kita. Lalu menurut F, gak usah dipeduliin karena rada sulit untuk menaikkan tinggi badan. Kecuali berat badan berlebih bisa diatasi dengan olahraga. Dari kutipan tersebut, mereka memiliki kesamaan lagi, di mana mereka tidak membawa ejekan yang mengandung body shaming ke dalam hati mereka. Lalu yang terakhir ialah menjadikannya motivasi untuk menjadi lebih baik. Menurut G, saya jadikan hal ini sebagai motivasi bagi diri saya untuk memperbaiki diri saya secara fisik. Seperti yang dikatakan, di sini salah satu narasumber kami mengatakan bahwa ia menjadikan tindakan body shaming yang dilakukan kepadanya menjadikan itu sebagai motivasi. Lalu kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil penelitian kami ini adalah dari para narasumber yang telah kami wawancara, tindakan body shaming ini memiliki beberapa dampak psikologis terhadap para korban, seperti merasa terganggu, tidak merasa percaya diri, dan ada juga yang merasa
dan ada juga yang tidak merasa terganggu. Mereka yang terkena tindakan body shaming ini memiliki strategi yang beragam untuk mengatasi tindakan body shaming yang dilontarkan kepada mereka. Walaupun memang beberapa dari mereka ada yang menggunakan strategi yang sama. Ya, untuk rekomendasi pemecahan masalah, yang pertama kami memberi saran kepada pihak sekolah untuk mengadakan sosialisasi di sekolah yang mengangkat tema body shaming kepada seluruh siswa sebagai tindakan preventif. Kemudian, pihak sekolah melakukan pendataan ulang secara general bagi siswa yang mengalami tindakan body shaming ini. Lalu dilanjutkan dengan melakukan konsultasi kepada psikolog agar para korban dapat mengatasi dampak dari tindakan body shaming yang telah mereka alami ini. Sehingga para korban tindakan body shaming ini dapat menambah semangat mereka, menerima diri mereka sendiri, serta menyadari kelebihan dan kekurangan diri mereka sendiri. Hal ini disarankan karena cara kita untuk mengatasi body shaming ini adalah dari diri kita sendiri, dan kita sendiri juga yang mengontrol tubuh kita, serta pikiran kita untuk menanggapi itu seperti apa. Nah, ini adalah dokumentasinya. Nah, sejauh ini ada yang mau bertanya mengenai penelitian kami? Ya, boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabita Diarsakila dari kelompok 5, izin bertanya. Kan tema kalian tentang body shaming ya? Aku mau nanya, pengalaman kalian sendiri, apakah kalian pernah ngerasain body shaming atau pernah ngerasain kata-kataan dari orang lain yang menyakitkan hati kalian? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk saya sendiri juga pernah kena tindakan body shaming ini. Namun kalau saya sendiri itu awal memang saya tuh merasa sakit hati ya, karena kan kita tuh dikatain sama orang dan kita tuh normalnya kita ngerasa sakit hati lah karena kita udah diejek. Dan seiring berjalannya waktu kita kan juga semakin dewasa ya. Nah, karena apa ya? Karena kita sedang melakukan proses pendewasaan juga, kita tuh semakin memahami diri kita sendiri, dan oleh karena itu juga saya tuh udah mulai memahami kalau misalnya apa yang dikatakan orang lain kepada saya, kalau misalnya emang itu benar, ya saya terima saja, dan juga kalau memang itu bisa diubah, ya saya ubah gitu. Oke. Lanjut, ada yang mau bertanya lagi? Ya, Bu. Baik, jadi di sini saya perwakilan kelompok 4. Di sini saya ingin bertanya untuk apa sih? Apa? Ya, untuk penentuan ya informannya itu kan gimana sih cara kalian melakukan pendekatan biar mereka tuh nggak ngerasa tersinggung gitu? Karena kan ingin membahas soal body shaming gitu. Oke, jadi gue jawab ke. Jadi kan kita menyebar Google Form, dari situ juga ada teman-teman dekat kita yang ternyata terkena perilaku body shaming. Jadi karena kita juga mewawancara teman dekat kita, dan kita awalnya tuh kayak minta izin dulu, kita boleh nggak sih wawancara dia tentang body shaming gitu. Terus itu kita kasih juga kayak pertanyaan-pertanyaannya. Tapi kalau misalnya memang ada pertanyaan yang nggak mau mereka jawab pun, kita nggak memaksakan mereka untuk menjawab tersebut, karena itu kadang kan ada yang masih belum berdamai dengan perilaku body shaming tersebut, tapi kebanyakan sudah banyak yang berdamai dengan perilaku body shaming tersebut. Jadi sekian dari penelitian kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.